Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, halo guys. Kita akan ketemu kali ini dengan model konseling pendekatan rasional emotif terapi. Konseling ini dipelopori oleh Albert Ellis. Pendapat Ellis mengenai konseling ini pada awalnya adalah merupakan pendekatan yang lebih arah ke kognitif. Nah, kemudian diarahkan pada kelanjutan rasional emotif. Yang selanjutnya baru ke perilaku. Nah, pandangan rasional emotif terapi ini sangat komprehensif, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan emosi, kognisi, dan perilaku. Nah, siapakah Ellis itu? Albert Ellis. Ellis dilahirkan tahun 1930 di kota Pittsburgh. Selanjutnya dia menetap di New York mulai umur 4 tahun ya. Nah, ini Ellis ini kan anak yang sakit-sakitan ya, sering masuk rumah sakit ya. Kemudian ya beberapa penyakit menyerang dia. Sampai umur 40 tahun bahkan dia terkena penyakit kencing manis. Namun walaupun begitu, dia menikmati kehidupannya dengan aktif, ya, berpikir positif terhadap masalah kesehatannya, ya, dan senantiasa menjaga kesehatan. Nah, dia menyadari bahwa konseling dengan baik itu adalah dengan menciptakan kognisi yang baik, ya, untuk seseorang bisa mengambil keputusan dalam perilaku yang tentu baik, ya, rasional, kognisi yang rasional. Nah, kalau kita ya aplikasikan ya, ini kalau model sekarang di dalam manajemen suatu kegiatan, ya, maka rasional itu perlu untuk level pimpinan sampai level staf. Nah, pimpinan perlu merasionalkan job deskripsi dari para stafnya, ya. Sedangkan staf juga harus memahami bagaimana dia harus melaksanakan kegiatan, ya, memahami dan merasionalkan. Nah, inilah yang sesuai dengan ini ya, psikoterapi, bahwa berorientasi pada analisis. Ya, konseling ini berorientasi pada analisis, ya. Kemudian sifatnya lebih saintifik, ya, rasional. Gitu, kognitifnya itu kan arahnya ke saintifik, pemahaman. Ya. Nah, sekarang konseling rasional emotif itu yang sekarang dikenal dengan terapi rasional emotif perilaku, ya, RET, ya. Ya, yang sekarang Albert Ellis dikenal sebagai bapak teori RET. Nah, beliau meluaskan pada teorinya yang memasukkan konsep tingkah laku dan emosi, ya. Maka sekarang pendekatannya rasional emotif perilaku terapi, ya. Nah, teori ini adalah salah satu usaha konsisten untuk mengenalkan pendekatan pemikiran, ya, logika
kemudian proses kognitif di dalam kegiatan konseling. Ellis percaya bahwa manusia mempunyai pemikiran, kepercayaan yang tidak rasional. Nah, kemudian dari situlah bisa menjadikan dia mengalami gangguan mental. Ellis memahami bahwa manusia ingin berusaha tampil apa adanya. Manusia adalah objek yang sadar akan dirinya, ya, dan sadar akan objek-objek atau keadaan di lingkungannya. Nah, kemudian manusia adalah makhluk yang berbuat dan berkembang, yang merupakan individu dalam satuan yang berarti. Nah, ini diartikan dia bebas berpikir, bernafas, berkehendak. Ini teori Albert Ellis. Nah, sekarang bagaimana sih pandangan tentang manusia? Nah, pandangan tentang manusia dalam teori rasional emotif terapi ini sebagai berikut ya. Yang pertama, manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional. Rasional itu makhluk yang berpikir, yang mengandalkan kognisinya. Dia mengumpulkan data-data, mengumpulkan informasi-informasi. Nah, kemudian dia dari itu dia akan berpikir melogiskan, mengkognisikan, berpikir logis. Nah, selain berpikir rasional, manusia berkecenderungan untuk tidak rasional atau tidak logis. Nah, itu ya. Nah, kedua, kecenderungan yang dimiliki oleh manusia ini akan tampak jelas dan tergambar dalam tingkah lakunya yang nyata. Dengan kata lain, dapat dijelaskan apabila seseorang telah berpikir rasional atau logis yang bisa diterima oleh akal sehat, maka orang itu akan bertingkah laku rasional dan logis pula. Ya, kita melihat beberapa perilaku itu tidak logis, nah itu mungkin berasal dari bagaimana berpikir tidak logis, tidak rasional. Orang yang berpikir tidak rasional atau tidak bisa diterima oleh akal sehat, maka ia menunjukkan tingkah laku yang tidak rasional. Ya. Ini untuk orang yang dewasa. Pola berpikir semacam inilah yang oleh Ellis disebut sebagai penyebab bahwa seseorang itu mengalami gangguan emosional. Ya. Jadi banyak berperilaku yang cari perhatian, misalnya yang tidak jelas, misalnya gitu. Kemudian pikiran, perasaan, dan tindakan manusia merupakan suatu proses di mana satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita melihat yang kegiatan di jalanan yang tidak jelas itu berawal dari seperti itu ya. Jadi mungkin tidak logis, pemikiran yang tidak logis. Nah, kemudian Red memandang bahwa manusia tidak bisa lepas dari perasaannya dan pemikirannya. Nah, perasaan dan pemikiran ini yang akan menentukan tingkah lakunya. Selanjutnya nomor 3, setiap individu itu bersifat unik dan individual. Nah, untuk memahami dia dan potensinya, mengubah pandangan dasar dan menilai apa yang diterima secara tidak kritis, ya. Nah, ini kita juga harus memperhatikan keunikan itu. Setiap individu tidak akan sama, maka penanganannya pun tidak akan sama. Kelebihan dan
keterbatasan individu masing-masing berbeda. Nah, rasional emotiterapi memandang bahwa individu memiliki potensi dirinya sendiri untuk memahami kelebihan-kelebihan dan keterbatasan-keterbatasannya itu. Namun di samping itu individu harus memiliki potensi untuk berpandangan yang rasional dan realistis. Nah, ini tugas dari konselor dan para pimpinan agar individu nanti bisa terbantu untuk melakukan adaptasi dirinya dengan baik. Para pimpinan, konselor itu bertugas seperti ini. Teori kepribadian ya. Nah, bagaimana perkembangan kepribadian? Nah, manusia tercipta dengan satu dorongan yang kuat untuk mempertahankan diri dan memuaskan dirinya. Mempertahankan diri, memuaskan diri. Kemudian kemampuan untuk self-destruktif, ya. Hedonis yang buta, serta menolak aktualisasi diri. Ini berkemungkinan seperti itu. Kemudian yang B, individu sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ya, suggestible ya. Kemudian ini biasanya terjadi pada masa kanak-kanak atau anak-anak ya, mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ya, maka pemikiran masih rendah penalaran. Kemudian mekanisme tingkah laku ya. Berkenaan dengan suatu kejadian atau peristiwa peristiwa ya. Kemudian diikuti oleh perasaan tidak enak. Kemudian individu memiliki dua kemungkinan behavior ya. Berpikir rasional atau tidak rasional. Nah, kemudian ciri-ciri irasional atau irrational belief yang pertama tidak dapat dibuktikan. Yang kedua menimbulkan perasaan tidak enak seperti kecemasan yang seharusnya tidak perlu. Kemudian nomor 3, bagaimana menghalangi individu kembali ke kejadian awal, antecedent, ya, dan mengubahnya. Nah, ini ada teori namanya ABCDE. Ya. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep teori Albert Ellis. Ya, ada 3 pilar yang akan membangun perilaku individu. Yang pertama, antecedent. Ya, antecedent event A. Kemudian penyebab belief. Kemudian konsekuen. Ini yang kemudian terkenal dengan teori ABC. Nah, antecedent event itu seperti apa? Ini merupakan kejadian atau peristiwa di luar yang dialami atau menimpa individu yang merupakan pendahulu, merupakan berupa fakta, kejadian atau tingkah laku atau sikap orang lain. Ya, itu yang bisa berakibat bagaimana dia merasakan. Kemudian ketika dia mengikuti seleksi, misalkan kalau sebagai karyawan, ini antecedent. Kemudian belief. Belief itu keyakinan, pandangan, nilai atau verbalisasi diri. Bagaimana dia mengatain dirinya kejadian itu, bagaimana dia menafsirkannya terhadap suatu peristiwa yang ada. Keyakinan ada 2 Yang pertama rasional belief atau RB, dan keyakinan yang tidak rasional, irrational belief. Nah, bagaimana keyakinan rasional? Rasional itu cara berpikir atau sistem
ya keyakinan seseorang yang tepat, masuk akal, bijaksana, ya. Dan karena itulah menjadi suatu hal yang produktif. Terus keyakinan yang tidak rasional bagaimana? Yaitu keyakinan atau sistem berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosional, ya, dan tidak produktif, ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu hal seperti itu yang tidak produktif, ya. Kemudian emosional konsekuen, ya, konsekuen, ya, merupakan konsekuensi emosional individu sebagai akibat reaksi individu dalam bentuk bisa senang, tidak senang, ya, marah, ya, gitu. Nah, ini merupakan antecedent event, ya, ini bisa diakibatkan oleh antecedent event. Nah, ini antecedent ini bisa mengubah keyakinan individu. Ya, merupakan rational belief atau irrational belief. Selain itu, Ellis menambahkan D dan E dalam rumus ABCD. Ya, dispute. Ya, keyakinan irasional itu agar kliennya bisa menikmati dampaknya, ya, kena dampaknya. Itu efek psikologis positif dari keyakinan yang rasional tentunya. Nah, sebagai contoh begini, orang yang mengalami tekanan batin yang berat, ya, depresi, sedih, ya, kesepian, ya, dia berpikir bahwa dirinya merasa tersingkir, ya, tidak pantas, ya. Padahal kalau dilihat penampilan dia ini, orang depresi kadang-kadang penampilannya tidak jauh beda dengan orang yang tidak depresi. Nah, bagaimana tugas terapis, ya? Terapis bukan menyerang perasaan sedih tersebut, ya, melainkan dia menyerang keyakinannya, ya, kognitifnya terhadap diri sendiri. Walaupun tidak terlalu penting bagi seorang terapis mengatakan titik utama keyakinan irasional tadi, ya. Dia tidak harus dikatakan, oh titik utama ini sebenarnya kamu kenapa begini, tidak harus itu. Tapi dia langsung aplikasi pada terapi itu. Nah, konselor, ya, harus yakin bahwa terapi tersebut, ya, bisa menjadi pengkondisian filosofis, ya, yang berupa kebiasaan-kebiasaan yang muncul secara otomatis, ya. Persis seperti kebiasaan kita, ya, yang orang yang rasional, ya. Ketika ada telepon, mengangkat telepon, ya. Kemudian mendengarkan, misalkan itu salah satu contoh. Nah, sekarang perkembangan kepribadian salah suai. Salah suai itu seperti apa? Nah, dalam perspektif pendekatan konseling yang sering rasional emotif, tingkah laku bermasalah adalah merupakan tingkah laku yang didasarkan pada bagaimana cara seseorang berpikir. Ya, dia berpikir yang irasional, tidak rasional. Nah, berpikir yang tidak rasional itu seperti apa? Yang tidak dapat dibuktikan. Hal tidak dapat dibuktikan dia seolah-olah ada. Kemudian menimbulkan perasaan tidak enak, ya, kecemasan, kekhawatiran, prasangka, ya, yang sebenarnya tidak perlu. Kemudian menghalangi individu untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang efektif. Nah, ini untuk para pimpinan, para guru, ini sangat tidak boleh, ya. Nah, sekarang penyebab kenapa individu tidak bisa berpikir secara rasional.
itu karena individu tidak bisa berpikir tentang dirinya saat ini dan yang akan datang. Kemudian antara kenyataan dan imajinasi. Kemudian individu tergantung pada perencanaan dan pemikiran orang lain, disetir oleh orang lain. Kemudian orang tua atau masyarakat memiliki kecenderungan berpikir irasional yang diajarkan kepada individu melalui berbagai media. Ini medsos, itu sangat berpengaruh. Ya. Kadang-kadang individu berpikir irasional, ada misalkan kegiatan-kegiatan tidak bagus akibat nonton medsos. Nah, indikatornya bagaimana? Nah, dia merasa tidak diterima atau dicintai oleh orang lain dalam segala suatu hal yang dikerjakan. Nah, kemudian merusak, ya, berbuat tidak baik, jahat, kejam, sehingga patut dicurigai oleh orang lain. Ya, kemudian ya harus menerima hukuman. Kemudian kehidupan manusia senantiasa dihadapkan kepada berbagai malapetaka, bencana dahsyat yang mengerikan, ya, seperti di Sumatera sekarang tahun 2025-2026, yang mau tidak mau harus dihadapi manusia dalam kehidupannya. Nah, ini harus mempunyai kekuatan, ya, berpikir rasional. Tidak mudah untuk menjauhi kesulitan-kesulitan hidup tertentu daripada berusaha untuk menghadapi dan menanganinya. Ya, lebih baik dihadapi dan ditangani. Penderitaan emosional dari seseorang muncul dari tekanan eksternal, dan bahwa individu hanya mempunyai kemampuan sedikit sekali untuk menghilangkan penderitaan emosional tersebut. Nah, ini perlu latihan supaya mempunyai kemampuannya meningkat, ya. Kemudian pengalaman masa lalu akan memberikan pengaruh sangat kuat terhadap kehidupan individu untuk menentukan perasaan dan tingkah laku individu pada saat ini, ya, dan sekarang. Untuk menghadapi derajat yang tinggi dalam hidupnya dan untuk merasakan sesuatu yang menyenangkan, ya, memerlukan kekuatan supranatural. Ya. Seseorang itu memerlukan kekuatan supranatural. Kemudian nilai-nilai diri sebagai manusia dan untuk menerima orang lain, ya, terhadap pada dirinya tergantung pada kebaikan atau penampilan individu dan tingkat penerimaan oleh orang lain terhadap individu. Oke, nah sekarang bagaimana tujuan konseling rasional emotif? Tujuan konseling ini adalah memperbaiki dan mengubah sikap, ya, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan tidak logis menjadi pandangan rasional dan logis. Nah, supaya apa? Supaya dia bisa mengembangkan diri, meningkatkan self aktualisasinya, ya, ini yang sampai tingkat optimal, ya, melalui tingkah laku kognitif, ya, afektif, ya, kemudian juga langsung ke psikomotor. Kemudian menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri, seperti rasa takut yang berlebihan, ya, rasa bersalah, rasa berdosa berlebihan, rasa cemas, was-was, ya, dan rasa marah yang berlebihan. Tingkatan insight wawasan itu perlu dicapai klien, ya, dalam konseling dengan pendekatan rasional emotif. Pertama, pendekatan insight dilakukan klien melalui pemahaman tingkah laku.
penolakan diri yang dihubungkan dengan penyebab sebelumnya, antecedent tadi, yang sebagian besar sesuai dengan keyakinan tentang peristiwa-peristiwa yang diterima, ya, antecedent, pendahulu, tingkah laku yang sekarang, itu pemicunya apa? Ya, kejadian itu terjadi pada masa lalu tentunya ya, antecedent. Kedua, insight ya. Insight terjadi ketika konselor ya, membantu klien untuk memahami bahwa apa yang mengganggu klien pada saat ini ya, adalah karena keyakinan irasional yang terus dipelajari, terus dilakukan ya, untuk tingkah laku pada tingkah laku sebelumnya. Yang ketiga, insight atau pemahaman yang terjadi secara tiba-tiba itu bisa dicapai pada saat konselor membantu klien mencapai pemahaman, yaitu tidak ada jalan lain untuk keluar dari hambatan emosional ya dan lain-lain kecuali dengan mendeteksi dan melawan keyakinan yang irasional, yang tidak masuk akal. Nah, klien yang telah memiliki keyakinan rasional ya, akan terjadi peningkatan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah minat terhadap dirinya sendiri. Kemudian kedua, minat sosial. Kemudian pengarahan diri, kemudian toleransi terhadap diri sendiri dan orang lain, fleksibel, menerima ketidakpastian, komitmen terhadap situasi dunia luar, kemudian penerimaan diri, berani mengambil risiko, serta menerima kenyataan. Nah, bagaimana karakteristik proses konseling rasional emotif? Yang pertama, aktif direktif, artinya bahwa dalam hubungan konseling dengan ya, konseling ini konselor lebih aktif membantu mengarahkan klien dalam menghadapi dan memecahkan masalahnya. Ini para petinggi seharusnya melakukan itu. Ya, dia harus aktif, proaktif. Ya. Bawahan harus ikut. Kemudian kognitif ekspresional, bahwa hubungan yang dibentuk itu berfokus pada aspek kognitif dari klien yang berintikan pemecahan masalah yang rasional. Kemudian emotif ekspresiensial, artinya bahwa hubungan konseling yang dikembangkan juga hendaknya memfokuskan pada aspek emosi, ya, emosi klien tentunya, dengan mempelajari sumber-sumber gangguan emosional dari diri klien, sekaligus membongkar akar-akar keyakinan yang kemarin keliru itu ya, yang mendasari adanya gangguan tersebut. Kemudian behavioristik, REBT ya, artinya bahwa hubungan konseling yang dikembangkan hendaknya menyentuh dan mendorong terjadinya perubahan tingkah laku pada klien. Behavior itu perilaku tingkah laku. Oke, kita lanjutkan pada teknik konseling rasional emotif. Konseling ini menggunakan beberapa teknik yang bersifat kognitif, afektif, dan perilaku behavior yang disesuaikan dengan kondisi klien. Nah, beberapa teknik itu antara lain teknik-teknik yang bersifat emotif, ya, afektif. Ini asertif, adaptif, ya. Yaitu teknik yang digunakan untuk melatih ya,
dan mendorong klien membiasakan secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan tingkah laku yang diinginkan. Jadi latihan-latihan supaya dia tingkah lakunya bisa sesuai. Pendisiplinan diri klien itu salah satu asertif ya untuk melatih pendisiplinan diri klien. Jam sekian harus datang tepat waktu misalkan. Kemudian bermain peran. Teknik ini dipakai untuk mengekspresikan beberapa jenis perasaan yang menekan ya, perasaan-perasaan negatif ya, melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa. Sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Jadi ini klien bebas mengungkapkan itu ya dalam kondisi yang tanpa tekanan, tanpa merasa ada yang memarahi misalkan begitu. Kemudian teknik imitasi. Imitasi itu teknik menirukan ya, menirukan secara terus-menerus ya, model tingkah laku tertentu ya, dengan maksud untuk menghadapi dan menghilangkan tingkah laku ya, tingkah lakunya sendiri yang negatif. Oke, itu teknik-teknik efektif tadi. Sekarang teknik-teknik yang berkaitan dengan behavioral. Yang pertama adalah reinforcement. Reinforcement itu teknik untuk mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan cara memberikan reward ya, pujian misalkan ya, reward verbal atau hukuman, punishment ya. Nah, teknik ini dimaksudkan untuk membongkar sistem nilai dan keyakinan irasional pada klien dengan mengganti ya, sistem nilai ya, yang positif ya, diganti dengan sistem nilai yang positif. Dengan teknik ini reward tadi, maka klien akan menginternalisasikan sistem nilai, menjadikan kepemilikan ya. Sistem nilai menjadi milik dia sendiri. Kemudian yang kedua adalah social modeling. Teknik ini membentuk tingkah laku baru pada klien. Bertujuan itu dilakukan agar klien dapat hidup dalam suatu sesuai dengan model sosial yang diharapkan dengan cara imitasi, ya, meniru, ya, mengobservasi dan menyesuaikan dirinya. Lebih lanjut ya, menginternalisasikan norma-norma dalam sistem model sosial dengan masalah tertentu yang telah disiapkan oleh konselor. Nah, ini konselor tetap ya harus membersamai untuk melaksanakan teknik ini. Kemudian teknik yang bersifat kognitif bagaimana? Yang pertama, homework assignment ya. Teknik ini dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas ya, tugas-tugas rumah untuk melatih klien membiasakan diri menginternalisasikan sistem nilai ya, nilai tertentu yang menuntut pola tingkah laku yang diharapkan ya, berdasarkan kesepakatan tadi diharapkan oleh klien tentunya ya. Nah, dengan tugas rumah yang diberikan, diharapkan klien dapat mengurangi atau menghilangkan ide-ide serta perasaan-perasaan tidak rasional atau tidak logis ya. Kemudian mempelajari bahan-bahan tertentu yang ditugaskan untuk mengubah aspek-aspek kognisi pemikirannya yang keliru. Mengadakan latihan-latihan tertentu berdasarkan tugas yang diberikan oleh konselor.
Oke, pelaksanaan homework assignment yang diberikan konselor dilaporkan oleh klien dalam bentuk pertemuan tatap muka dengan konselor. Ya, teknik ini tentunya dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan sikap-sikap tanggung jawab, ya, kepercayaan pada diri sendiri, serta kemampuan konselor untuk mengarahkan dirinya dan pengelolaan diri, kemudian mengurangi ketergantungan kepada konselor. Ya. Nah, kemudian teknik asertif, ya, melatih keberanian klien, asertif training itu ya, mengekspresikan tingkah laku, ya, sesuai yang diharapkan melalui berbagai bermain peran, latihan, atau meniru model-model sosial. Latihan asertif bermaksud mendukung kemampuan klien, ya, kemudian untuk mengekspresikan berbagai hal. Ya. Ini tentu berbagai hal yang berhubungan dengan emosinya, kemudian membangkitkan kemampuan klien dalam mengungkapkan hal yang sesuai hak asasinya, ya, tanpa menolak atau memusuhi hak asasi orang lain. Kemudian mendorong klien untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dan kemampuan diri. Yang selanjutnya meningkatkan kemampuan untuk memilih tingkah laku yang cocok, ya, bagi dirinya. Ya. Baik, untuk kali ini ya saya rasa dicukupkan, ya, pertemuan kita. Sebelum diakhiri, maka saya ingin berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan diberi kesehatan untuk masa kini dan hari-hari yang panjang sehingga selalu bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.